Selamat hari Selasa, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kita boleh bertemu kembali di dalam PA Online GKA Immanuel Malang. Hari ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-21 ayat 28 sampai ke 32. Perumpamaan tentang dua orang anak. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa." Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Berbahagia kita sekalian yang membaca firman Tuhan, menyimpan dalam hati kita, dan melakukannya di dalam hidup kita. Mari kita berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh sekali lagi belajar akan kebenaran firman-Mu. Tuntunlah kami, supaya ketika kami membaca, kami bukan hanya mengerti, tetapi kami menjadi orang-orang yang dituntun oleh kebenaran itu, berjalan dalam terang-Mu. Dan kiranya dengan demikianlah kami menyenangkan hati-Mu, menjadi berkat bagi sama kami, dan kami peroleh sukacita dalam hidup kami mengikut Engkau sebagai murid-Mu. Makasih Tuhan, tuntunlah kami, demi Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mohon tuntunan. Amin. Nah saudara-saudara, firman Tuhan yang kita baca hari ini adalah bagian yang berhubungan dengan apa yang kita bahas kemarin, yaitu tentang ketika Tuhan Yesus pada hari-hari terakhir sebelum dia disalibkan, dia datang ke Yerusalem. Beberapa kali dia masuk dalam bait Allah, mulai dari Minggu Palma, hari Minggu, Senin, Selasa, dan ini adalah sambungan daripada hari yang ketiga di bait Allah itu, di mana para ahli Taurat, orang Farisi, para imam, dan juga penjaga-penjaga bait Allah mendatangi dia ketika dia sedang mengajar di tengah-tengah kerumunan orang banyak itu dan bertanya, "Dengan kuasa mana kamu mengajar dan melakukan semuanya itu?" Nah, kemarin kita sudah bahas bagaimana Tuhan Yesus tahu maksud mereka adalah untuk menjebak dia, supaya dia mengatakan sesuatu yang bisa membuat mereka mengatakan ini adalah penyesatan, ini adalah hujatan, lalu mereka akan menghukum dia. Nah, kita sudah bahas kemarin, Tuhan lalu bertanya, "Baik, aku akan jawab pertanyaanmu kalau kau menjawab satu pertanyaanku. Yohanes Pembaptis, dari mana dia dapat kuasa itu?" Dan mereka tidak mau menjawab dari manusia atau dari Tuhan, sebab mereka tahu kalau mereka menjawab dari Tuhan, Tuhan Yesus akan tanya, "Kalau gitu kenapa kamu tidak percaya perkataannya yang mengatakan akulah anak domba Allah yang menghapus dosa isi dunia?" Tapi kalau mereka mengatakan Yohanes Pembaptis itu bukan dari Tuhan, dari manusia, mereka takut orang banyak. Dan sebetulnya mungkin di antara mereka ada juga yang percaya sungguh bahwa Yohanes Pembaptis adalah dari Tuhan, begitu ya. Tapi karena kepentingan, mereka kemudian tidak mau mengatakan kebenaran. Nah saudara-saudara, kemudian Tuhan Yesus mengatakan, "Kalau gitu aku tidak akan menjawab pertanyaanmu juga." Nah tapi sesungguhnya kemudian Tuhan memberikan ajaran yang sesungguhnya menjawab pertanyaan itu ya. Dia menceritakan dua perumpamaan. Nah kali ini kita membahas perumpamaan yang pertama, yaitu tentang perumpamaan dua orang anak. Setelah Tuhan Yesus berkata, "Jika demikian,
Aku juga tidak akan mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Lalu dia menyambung, saudara-saudara. Tetapi, apakah pendapatmu tentang ini? Nah, dia bercerita tentang ada seorang bapak mempunyai 2 orang anak. Dia berkata kepada yang sulung, pergilah kebun anggur. Yang sulung berkata, baik bapak, tapi dia tidak pergi. Lalu dia datang kepada yang bungsu, pergilah bekerja di kebun anggur. Yang bungsu menjawab, enggak, aku enggak mau. Tetapi kemudian dia menyesal, saya sudah salah nih, saya tidak boleh membantah. Lalu dia pergi juga ke sana dan bekerja di kebun anggur itu. Lalu dia bertanya pada orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu, menurut kamu mana yang melakukan kehendak bapaknya? Mereka menjawab yang terakhir. Ya, dan seperti kita baca tadi, kemudian Tuhan mengatakan, kamu lihat pemungut cukai, bahkan pelacur-pelacur itu mendengarkan Yohanes dan mereka bertobat. Dan kamu, yaitu orang-orang yang mengerti hukum Taurat ini, orang-orang yang merasa dirinya adalah pemelihara bait Allah, penjaga bait Allah, penjaga tradisi Musa, itu mendengar perkataan Yohanes, melihat orang-orang yang bertobat itu, tetapi mereka tidak juga percaya, bertobat dan melakukan kebenaran firman Tuhan itu. Nah, saudara-saudara sekalian, apa yang bisa kita pelajari dari perumpamaan Tuhan Yesus ini? Yang pertama, dari perumpamaan ini kita mengerti bahwa melakukan itu lebih baik daripada mengatakan, begitu kan ya? Anak yang pertama itu mengatakan, baik saya akan pergi, tapi tidak melakukan. Anak yang kedua berkata, aku tidak mau pergi, tapi dia melakukan, ya. Dan semua ahli Taurat itu juga setuju gitu ya, bahwa yang melakukanlah yang menuruti kehendak Bapa. Saudara-saudara, itu mengingatkan kita sekali lagi pada perumpamaan Tuhan Yesus. Bukan semua orang yang berseru padaku Tuhan, Tuhan yang masuk kerajaan sorga, tapi yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ya, orang yang mendengarkan aku, tetapi tidak melakukannya, seperti seorang yang membangun rumah di atas pasir. Kalau badai datang, pergumulan datang, hujan datang, banjir datang, dia akan roboh. Sebab dia cuma mendengar dan tidak melakukannya. Sebaliknya, orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya itu membangun rumah di atas batu. Ya, akan datang juga banjir, badai, dan angin melanda. Tetapi dia tetap kokoh. Kenapa? Sebab dia membangun di atas iman yang melakukan. Ya, bukan hanya mendengarkan tapi melakukan. Saudara-saudara, perumpamaan ini diceritakan Tuhan Yesus sesaat sebelum dia disalibkan. Menunjukkan sekali lagi Tuhan menekankan pada banyak orang di situ yang mendengarkan dia. Ini bukan cuma ahli Taurat dan orang Farisi, tapi banyak orang termasuk murid-murid. Betapa pentingnya kita itu melakukan firman Tuhan. Ya, kalau kita jadi orang Kristen, maka kita harus memikirkan yang paling baik tentu adalah ketika kita membaca firman Tuhan, kita mengamininya, lalu kita melakukannya. Tetapi ada orang, saudara-saudara, yang setelah mendengarkan firman Tuhan tidak pernah melakukan. Ke gereja berkali-kali dia tetap jatuh dalam dosa. Tetapi jikalau satu kali setelah sekian waktu dia menolak mendengarkan firman Tuhan, kemudian dia bertobat, lalu berubah dari seorang yang dulunya tidak melakukan firman Tuhan menjadi melakukan firman Tuhan, kata Tuhan Yesus, itu juga baik. Sebab sekalipun dia berkata tidak dulu, tapi dia berubah, bertobat dan melakukan firman Tuhan. Yang celaka adalah orang yang berkata iya, artinya dia mendengarkan firman Tuhan, mengamininya, tetapi dia tidak pernah menghidupinya dalam hidupnya. Dia tetap hidup dengan caranya sendiri. Dia tetap hidup dalam pikiran-pikirannya sendiri. Dia mengaku percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Dia ke gereja, dia memuji Tuhan, dia berdoa, tetapi ketika dia hidup sehari-hari, dia hidup sebagai seorang yang cuma mementingkan diri sendiri, mengejar harta, dan tidak melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara, ini peringatan bagi kita semua.
Yang kedua, saudara-saudara, melalui jawaban ini Tuhan Yesus juga sebetulnya menjawab dari mana kuasa Yohanes Pembaptis itu. Ya, ketika ia mengatakan, sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya. Nah, saudara-saudara, dengan kata lain, Tuhan Yesus mengatakan Yohanes itu datang dengan kuasa kebenaran yang dari Allah. Dan mereka tidak bisa menjawab. Karena memang betul ya, Yohanes datang dengan kuasa kebenaran dari Allah. Dan kamu tidak percaya. Yang tidak percaya yang mana, saudara? Perkataan Yohanes yang mengatakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa isi dunia. Yohanes Pembaptis dengan jelas menunjukkan Yesus Kristus itulah Mesias yang diutus oleh Allah. Kamu tahu kebenaran itu, tetapi kamu tidak percaya. Ya, saudara-saudara, ini mengingatkan kita semua. Tuhan Yesus bukan tidak menjawab pertanyaan mereka, tetapi Tuhan Yesus mau mereka menjawab dengan pernyataan mereka sendiri. Dan Tuhan Yesus menunjukkan bahwa sesungguhnya kamu percaya bukan? Yohanes Pembaptis adalah yang benar, yang datang dari Tuhan. Bahkan di antara kamu ada yang dibaptis oleh Yohanes dan bertobat dan mengaku bertobat. Tetapi kamu tidak mau menyatakannya. Karena apa? Karena kamu mau menjebak aku sesungguhnya. Karena ada kepentingan yang menghalangi kamu mengatakan kebenaran itu. Lalu Tuhan mengatakan, inilah kebenarannya bukan? Yohanes itu datang dari Allah. Dan pernyataannya itu benar. Nah, sekali lagi Tuhan Yesus menunjukkan bahwa dirinya adalah Mesias itu. Kemudian saudara-saudara, mengapa orang-orang Farisi, ahli Taurat, imam kepala dan penjaga-penjaga bait Allah itu tidak mau bertobat? Sekalipun kata Tuhan Yesus, kamu tahu kebenaran itu, kamu melihat bukti-bukti bahwa pemungut cukai, pelacur-pelacur itu kemudian bertobat. Bertobat dalam arti apa, saudara-saudara? Mereka itu meninggalkan dosa-dosa dan berbalik kepada Allah. Mereka melihat orang-orang yang disembuhkan dan menjadi percaya pada Tuhan. Mereka melihat orang mati yang dibangkitkan. Tetapi mereka tidak percaya kepada Allah. Saudara, kenapa kok mereka bisa begitu? Sekali lagi ini menunjukkan bahwa mereka itu mempunyai agenda hidupnya sendiri. Sekalipun saudara-saudara, mereka itu adalah orang-orang yang dihargai oleh masyarakat sebagai orang yang religius, orang-orang yang menduduki jabatan-jabatan keagamaan. Kalau hari ini barangkali mereka adalah majelis, atau mungkin kayak saya gini, pendeta, begitu ya, atau penginjil, atau hamba Tuhan. Tetapi sesungguhnya mereka menghayati jabatan itu sebagai pekerjaan duniawi. Tidak sungguh-sungguh mereka melakukannya karena mengikut Tuhan, karena hati yang mencintai Tuhan. Dan akibatnya mereka melakukannya untuk kepentingan sendiri atau kepentingan organisasi. Barangkali bukan untuk kepentingan sendiri, mereka juga berkorban untuk jabatan itu misalnya. Tetapi itu semata-mata karena mereka merasa saya mesti menyelamatkan organisasi ini atau gereja ini. Bisa begitu, saudara-saudara. Nah, Tuhan Yesus mengingatkan kita semua, termasuk saya, saudara-saudara, orang-orang yang duduk di dalam jabatan keagamaan. Melalui perumpamaan ini Tuhan mengingatkan begini, status atau jabatan keagamaan itu tidak identik dengan kualitas iman. Tidak identik. Bisa jadi orang mempunyai kedudukan yang tinggi, bahkan menjadi pengajar-pengajar di bait Allah, tetapi sungguhnya mereka itu tidak percaya kepada Tuhan. Mungkin mereka percaya pada etika-etika baiknya itu. Mungkin mereka percaya pada aturan-aturan yang menolong masyarakat itu. Mungkin mereka percaya kepada kebaikan, ya, kebaikan ajaran mereka. Tapi mereka tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan itu. Nah, saudara-saudara, karena itu betapa pentingnya kita memeriksa hidup kita. Apa yang penting itu? Yang penting adalah melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara,
Yang penting adalah kalau ada orang yang berkata, ya, dia membaca firman Tuhan, dia mengamininya, dia dicerahkan. Hatinya kemudian dengan tulus berkata, Tuhan tuntunlah saya untuk melakukannya, dan dia melakukan. Itu yang terbaik. Itu yang dikenan Tuhan. Itulah yang Tuhan katakan, sesungguhnya kamulah murid-muridku. Ya, itu. Yang kedua, Tuhan melalui perumpamaan ini mengikatkan, mungkin kita dulu tidak percaya Tuhan. Mungkin kita ini sekarang masih menjadi orang yang menolak Tuhan. Atau kita tahu firman Tuhan tapi kita ini masih menolaknya. Diajak anak kita ke gereja. Enggak, saya tidak mau. Firman Tuhan mengatakan jangan berdosa lagi. Wah, saya masih berdosa karena saya masih menikmatinya. Tetapi Tuhan mengatakan, tetapi kalau engkau mau bertobat, saudara-saudara, ketika kau mendengarkan firman Tuhan dan kau berubah hidupmu oleh firman Tuhan itu juga adalah sesuatu yang baik. Karena ketika engkau bertobat, engkau berbalik dari jalanmu menuju jalannya Tuhan. Itu arti bertobat, saudara-saudara ya. Bertobat itu artinya berbalik. Bertobat itu bukan cuma menyesal. Kalau kita menyesal itu, saya itu tahu saya berbuat salah. Saya menangisi kesalahan saya, tapi saya tidak berubah. Itu namanya menyesal. Tetapi kalau bertobat artinya saya itu tahu saya salah. Saya menangisi, lalu saya berbalik, berjalan ke arah yang berbeda. Dulu saya mengikuti jalan saya sendiri, saya sekarang mengikuti jalan Tuhan. Dulu saya berjalan pada kebinasaan, sekarang saya berbalik, berjalan menuju kehidupan. Saya dulu berjalan masuknya mau ke jurang, saya bukan cuma berhenti di pinggir jurang, tetapi saya berdiri berbalik kembali kepada jalan menjauhi jurang itu dan menuju kepada kebaikan, kehidupan. Nah itu bertobat. Nah Tuhan Yesus mengatakan orang-orang yang bertobat itu katanya, dia akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan sorga. Artinya apa? Mereka itulah yang akan lebih dekat dengan pintu sorga. Mereka lah yang akan masuk kerajaan sorga. Lalu orang-orang yang tidak percaya itu apakah artinya belakangan akan masuk kerajaan sorga? Saudara-saudara sekalian, orang yang tidak percaya tidak akan masuk kerajaan sorga. Orang-orang yang tidak mau bertobat tidak akan masuk kerajaan sorga. Tetapi Tuhan Yesus memberikan peringatan bahwa pada gilirannya, kalau kamu yang berkata ya itu kemudian sungguh-sungguh melakukannya, kamu juga akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Tetapi sekarang kalian yang berkata ya, tetapi kamu tidak bertobat, kamu tidak melakukan firman Tuhan itu, kamu belum dekat dengan pintu sorga itu. Saudara, kiranya itu menjadi peringatan bagi kita semua. Bagi saya juga, bagi setiap kita yang mengaku mengikut Yesus. Saudara, mengikuti Yesus bukan cuma mendengarkan Dia. Mengikuti Yesus bukan cuma mengaminkan kebenaran firman Tuhan itu. Tetapi mengikuti Yesus adalah berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Menjadi murid-muridnya. Melakukan firman Tuhan. Mereka inilah yang kata Tuhan adalah orang-orang yang dekat dengan pintu sorga. Dekat dengan keselamatan. Yang memperkenankan hati Bapa. Yang melakukan kehendaknya. Saudara-saudara, kiranya Tuhan menolong kita. Kiranya Tuhan menuntun kita. Bukan hanya menjadi pendengar firman, tapi pelaku-pelaku firman. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami boleh belajar firman-Mu sekali lagi. Tuntunlah kami oleh kebenaran ini. Menjadi orang-orang yang dicerahkan. Menjadi orang-orang yang diingatkan, supaya kami berjalan menurut kebenaran firman Tuhan itu. Tolonglah kami yang lemah, kami yang berdosa ini, dan pimpinlah kami Tuhan, supaya kami boleh berjalan bersama-Mu, melakukan kehendak-Mu, menuju surga keselamatan yang kekal itu. Jadikanlah hidup kami saluran berkat bagi sesama kami, jadikanlah hidup kami terang dan garam dunia, seperti yang Kau kehendaki. Terpujilah nama Tuhan. Demi Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai nanti sore saudara-saudara, kita mendiskusikannya bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati.